Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat ya. Loh, kok sepertinya kurang semangat sih? Gini deh, kalau ibu menyapa selamat pagi, kalian jawab pagi, pagi, selamat pagi. Kita ulang ya. Selamat pagi, 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 selamat pagi. Yeay. Ya, baiklah anak-anak, perkenalkan nama Ibu Ella. Sebelum mengawali pembelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa bersama-sama. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Sudah siap untuk belajar? Sudah siap peralatan untuk belajarnya? Sudah ya. Oke, sebelum kita belajar, Ibu akan memberitahukan terlebih dahulu tujuan pembelajaran kita pada kali ini. Yang pertama, diharapkan kalian mampu memahami dan mengetahui apa itu gaya. Kemudian yang kedua, kalian diharapkan mampu mengetahui macam-macam gaya dan pengaruhnya dalam kehidupan sehari-hari. Anak-anak, selanjutnya kita beralih ke pembahasan yang pertama, yaitu pengertian gaya. Apa itu gaya? Ada yang tahu? Oke, untuk menjawab apa itu gaya, coba perhatikan gambar berikut ini. Dari gambar tersebut, apa yang dilakukan oleh dua orang di sana, anak-anak? Ya, benar sekali. Tampaklah dua orang tersebut sedang melakukan sesuatu terhadap benda, di mana satu orang menarik dan satu orang lagi mendorong. Nah, dari peristiwa tersebut kita bisa tahu nih anak-anak apa yang dimaksud dengan gaya, di mana gaya dalam kita merupakan suatu tarikan atau dorongan yang dapat mempengaruhi suatu benda. Gaya tidak dapat terlihat, namun dapat dirasakan pengaruhnya. Seperti peristiwa tadi anak-anak, gayanya terlihat tidak? Tidak ya, namun dapat dirasakan pengaruhnya, di mana benda tersebut bisa bergerak. Nah, selanjutnya kita akan mempelajari materi mengenai pengaruh gaya. Pengaruh gaya yang pertama yaitu gaya dapat mengubah benda yang menjadi bergerak. Contohnya dalam kehidupan sehari-hari. Coba di sini siapa yang suka bermain sepak bola? Coba perhatikan ketika kalian sedang bermain bola. Bola yang semulanya diam, kemudian kalian tendang, maka bola tersebut akan bergerak. Betul sekali. Itu karena kalian memberikan gaya pada tendangan bola tersebut. Nah, itulah contoh pengaruh gaya yang pertama. Nah, lalu contoh pengaruh gaya yang kedua, yaitu gaya bisa menghentikan benda yang bergerak menjadi diam. Sebetulnya ini merupakan kebalikan dari contoh pengaruh yang pertama ya anak-anak. Contohnya masih sama nih, pada saat kalian menendang bola ke dalam gawang. Namun bolanya ditangkap oleh penjaga gawang, otomatis bola itu tidak bergerak lagi ya, karena sudah ditangkap oleh penjaga gawang. Melain ketika kalian sedang bersepeda, kemudian kalian mengerem dan sepedanya akan terhenti karena kalian memberikan gaya pada rem sepeda tersebut. Kemudian remnya menghantarkan gaya pada rodanya sehingga sepedanya bisa berhenti. Kemudian contoh pengaruh gaya yang ketiga yaitu gaya bisa mengubah arah gerak benda. Coba perhatikan nih gambar di samping ini. Nah, ibu mau bertanya nih, siapa di sini yang pernah naik bis? Nah, jika kalian pernah menaiki bis, pasti
kalian pernah melihat nih sopir yang memegang kendali bis. Sopir memegang kendali bis agar bisnya dapat berjalan sesuai dengan jalannya. Jika sopir hendak berbelok ke arah kanan, maka ia akan mengendalikan kemudinya ke arah kanan agar bisnya bisa berbelok ke arah kanan. Nah, atau mungkin contoh yang paling dekat dengan kita ketika kita bersama ayah sedang mengendarai sebuah mobil ya. Pastikan jika akan berbelok ke arah kanan, maka ayah akan mengendalikan kemudinya ke arah kanan sehingga mobilnya pun ikut berbelok ke arah kanan. Nah, itu dari peristiwa tersebut sudah jelas ya anak-anak bahwa gaya dapat mengendalikan atau mengubah arah gerak benda. Yang keempat, yaitu gaya dapat mengubah bentuk benda. Coba perhatikan gambar berikut ini ya anak-anak. Dan pada gambar tersebut apa ya namanya? Ya, betul sekali, namanya plastisit. Nah, coba di sini siapa yang pernah bermain plastisit? Nah, jika kalian pernah bermain plastisit, pasti ya kalau misalkan kalian ingin membentuk plastisitnya, kalian harus menekannya dan membentuk sesuai keinginan kalian, betul tidak? Betul ya. Atau misalnya contoh lain, ketika kalian sedang mengendarai mobil nih dengan ayah kalian, kemudian tidak sengaja bemper mobilnya itu menabrak tong sampah yang ada di belakangnya. Kemudian ayah kalian turun atau kalian turun nih melihat keadaannya, wah ternyata tong sampahnya sudah penyok, tentunya jadi berubah ya bentuknya. Nah, dari peristiwa tersebut dapat kita simpulkan ya bahwa adanya gaya dapat mempengaruhi bentuk benda, di mana plastisin yang semulanya berbentuk kotak kemudian kita tekan atau kita bentuk menjadi sesuai yang kita inginkan, itu akan berubah ya, tidak seperti plastisin pada awalnya. Kemudian pada saat menabrak tong sampah tersebut, tong sampahnya menjadi penyok. Nah, karena adanya gaya tabrakan antara mobil dengan tong sampah tersebut, itu menyebabkan perubahan bentuk pada tong sampahnya. Jadi jelas ya. Kemudian yang kelima, yaitu gaya dapat mengubah kecepatan benda. Nah, contohnya masih sama nih. Jika kita mengendarai motor ataupun mobil gitu ya. Kemudian injakan kaki pada pedal gas akan memberikan gaya pada roda mobil tersebut. Semakin dalam injakan pedal gas tersebut tentu akan meningkatkan kecepatan mobil. Jadi jelas ya bahwa gaya dapat mengubah kecepatan benda. Nah, tadi kan kita sudah belajar ya apa itu gaya dan apa pengaruhnya gaya dalam kehidupan sehari-hari. Sekarang kita belajar tentang macam-macam gaya dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama itu ada gaya gesek. Gaya gesek adalah gaya yang bekerja pada dua permukaan benda yang saling bersentuhan. Contohnya yaitu gaya pada rem sepeda. Nah, rem sepeda akan bersentuhan dengan roda sepeda, maka roda tersebut akan berhenti. Mungkin contoh lain ya, coba kalian ikuti. Buka kedua telapak tangan kalian, kemudian dekatkan seperti ini, kemudian gesek-gesekkan. Dan kalian rasakan di pipi atau bagian yang terbuka. Wah, terasa hangat ya. Nah, itu membuktikan bahwa adanya gaya gesek yang bekerja. Selanjutnya yang kedua yaitu gaya magnet. Gaya magnet yaitu gaya yang bekerja pada suatu benda akibat adanya tarikan atau dorongan pada magnet. Contohnya ketika magnet menarik jarum, menarik paku, atau menarik besi dan lain sebagainya. Bisa dilihat ya seperti pada tayangan berikut. Nah, selanjutnya anak-anak yang ketiga yaitu gaya gravitasi. Nah, kalian pernah tidak melihat buah yang jatuh langsung dari pohonnya? Pasti pernah ya. Nah, itu merupakan salah satu peristiwa gaya gravitasi. Nah, gaya gravitasi adalah gaya yang dialami oleh suatu benda terhadap pusat bumi. Nah, karena gaya gravitasi tersebut yang menyebabkan benda-benda akan menuju pusat bumi. Contohnya seperti buah tadi ya yang jatuh dari pohon. Kemudian contoh lain juga kalian pernah tidak
menjatuhkan pensil dari atas meja. Nah, dia akan jatuhnya tuh ke bawah ya. Itu karena adanya gaya gravitasi pada pensil tersebut. Nah, yang keempat yaitu gaya otot. Gaya otot adalah gaya yang dihasilkan oleh otot manusia ataupun hewan. Contohnya, ketika kalian misalnya sedang mendorong meja atau kalian menarik meja. Nah, itu ada gaya otot yang bekerja di mana benda tersebut dapat tertarik atau terdorong oleh kalian. Selanjutnya yang kelima yaitu adalah gaya listrik. Gaya listrik adalah gaya yang dihasilkan oleh benda yang bermuatan listrik atau benda yang berada di medan listrik. Contohnya misalnya ada kipas angin yang bergerak karena dihubungkan dengan sumber listrik, sehingga menghasilkan gaya yang bisa menggerakkan baling-baling kipas angin tersebut. Selanjutnya yang keenam yaitu ada gaya pegas anak-anak. Gaya pegas yaitu gaya yang bekerja pada benda elastis. Contohnya seperti pel yang kalian temui pada sebuah pulpen. Terus kemudian di sini siapa yang pernah bermain ketapel? Nah, itu ada gaya pegasnya ya anak-anak. Kalian menarik ketapelnya, kemudian si batu yang ada di ketapelnya akan loncat jauh. Itu adanya gaya pegas. Nah, sebagai penguatan mungkin Ibu memiliki tayangan video nih ya, agar kalian dapat lebih memahami apa saja macam-macam gaya beserta contohnya dalam kehidupan sehari-hari. Silahkan menyaksikan. Di sini kita akan coba untuk mendemonstrasikan bagaimana gaya pegas itu bekerja. Di sini sudah ada 2 karet gelang dan ada 2 buah per. Sekarang kita coba pada karet gelang dulu ya. Jika karet gelang ditarik, maka setelah dilepaskan, bentuknya akan kembali seperti semula. Coba ditarik lagi, bisa juga kita remas, dan karet gelang akan tetap kembali pada bentuk semula. Begitupun dengan jenis karet yang satunya, jika ditarik maupun kita remas, maka karet tersebut akan tetap kembali pada bentuk semula. Sama halnya dengan karet gelang, per juga memiliki gaya pegas. Ketika kita remas, maka akan kembali kepada bentuk semula. Begitupun jika kita tarik per tersebut, maka per akan tetap kembali pada bentuk semula. Dicoba per yang lainnya, ditarik, kemudian diremas, per akan tetap kembali pada bentuk semula. Hal ini menunjukkan bahwa karet gelang dan per memiliki gaya pegas. Baik, jadi di sini sudah ada amplas dan balok kayu. Untuk membuktikan adanya gaya gesek, kita bisa langsung saja untuk menghamplas balok kayu yang sudah tersedia tadi. Baik, bisa dilihat ya, ini adalah bagian yang sudah diamplas dan yang satunya yang belum. Hal tersebut membuktikan adanya gaya gesek. Demonstrasi gaya gesek yang kedua bisa kita lakukan dengan menggosokkan kedua telapak tangan, di mana lama-kelamaan tangan kita akan terasa jauh lebih hangat daripada sebelumnya. Ya baik, di sini sudah ada kertas dan sisir. Coba kita gosokkan sisir ke rambut. Setelah itu, tempelkan sisir tersebut pada potongan keras, maka akan ada kertas yang menempel. Yang kedua yaitu menggunakan penggaris di kertas. Pertama kita gosokkan dulu penggaris pada rambut, kemudian tempelkan pada kertas, maka akan ada kertas yang menempel. Hal tersebut membuktikan bahwa ada aliran listrik statis yang mengalir pada penggaris. Selanjutnya kita akan membuktikan gaya otot. Di sini sudah ada sebuah kursi. Nah, pada saat kursi kita dorong, kursi akan bergeser dari tempat semula, kemudian kita tarik kembali, kursi akan bergeser ke tempat semula. Lalu percobaan kedua, kita buktikan dengan meja. Meja ini kita dorong kembali,
dan ia akan bergeser dari tempat semula. Lalu kemudian mejanya kita tarik kembali dan ia akan bergeser ke tempat semula. Ini membuktikan bahwa adanya gaya otot yang bekerja ketika kita mendorong meja dan kursi. Selanjutnya, kita akan membuktikan gaya magnet. Di sini sudah ada sebuah magnet, lalu paku, lalu jarum. Ketika kita dekatkan jarum dengan magnet, maka akan tarik-menarik di antara keduanya atau saling menempel. Lalu kita dekatkan kembali paku dengan magnet, dan masih tetap sama, yaitu terjadinya tarik-menarik di antara keduanya atau saling menempel. Ini membuktikan bahwa magnet memiliki sebuah gaya yang disebut gaya magnet yang mampu menarik benda-benda tertentu. Selanjutnya kita akan mencoba gaya gravitasi. Di sini sudah ada penghapus di atas meja. Lalu penghapus ini akan kita jatuhkan dengan menggeser sedikit ke depan dan ia akan terjatuh ke bawah dengan kecepatan yang sangat tinggi. Kemudian contoh yang kedua, di sini sudah ada sebuah pulpen di atas meja dan pulpen ini kita dorong ke depan dan ia akan terjatuh ke bawah dengan sedikit lambat. Ini membuktikan terjadinya gaya gravitasi ketika kita melempar atau menjatuhkan pulpen dan penghapus. Dan semakin berat benda yang dijatuhkan, maka akan semakin cepat gaya gravitasi menariknya. Begitupun sebaliknya, semakin ringan benda yang dijatuhkan, maka akan semakin lambat gaya gravitasi untuk menariknya. Nah, itulah pembahasan kita pada kali ini anak-anak. Tadi kita sudah mempelajari ya, apa itu gaya, apa saja pengaruhnya dalam kehidupan sehari-hari, kemudian apa saja macam-macam gaya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, mari kita ulas kembali anak-anak. Jadi gaya itu apa sih? Ya, betul sekali. Gaya adalah tarikan atau dorongan yang dapat mempengaruhi suatu benda. Kemudian anak-anak, pengaruh gaya itu ada apa saja? Yang pertama, gaya dapat mengubah benda diam menjadi bergerak. Kemudian yang kedua, gaya dapat mengubah benda bergerak menjadi diam. Kemudian yang ketiga, gaya dapat mempengaruhi arah gerak benda. Yang keempat, gaya dapat mengubah bentuk benda. Dan yang kelima, gaya dapat mengubah kecepatan benda. Betul sekali. Selanjutnya, macam-macam gaya. Ada apa saja sih? Coba sebutkan anak-anak macam-macam gayanya. Yang pertama ada gaya gesek, yang kedua ada gaya magnet, yang ketiga ada gaya gravitasi, yang keempat ada gaya otot, yang kelima ada gaya listrik, yang keenam ada gaya pegas. Baik anak-anak, pembelajaran kita pada hari ini telah selesai. Sebelumnya Ibu ingin memberitahukan kepada kalian untuk mengerjakan lembar kerja yang sudah diberikan ya. Dan jangan lupa untuk mengumpulkannya sesuai dengan waktu yang telah ditentukan. Ayo dikerjakan, jangan sampai telat ya. Baik, sebelum kita tutup pembelajaran kali ini, mari sama-sama kita mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Mohon maaf jika ada kesalahan dan tutur kata yang kurang berkenan dari Ibu. Terima kasih untuk pembelajaran kali ini, kalian semua hebat. Sampai bertemu pada pembelajaran berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.